Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kejanggalan dan berbagai keanehan terus bermunculan berkaitan dengan pemilih yang berdomisili di luar negeri. Setelah sebelumnya puluhan ribu kertas suara sudah dicoblos sebelum waktunya yang terjadi di Taiwan, kini muncul persoalan baru. Ratusan ribu warga negara Indonesia pemilih yang bermukim di Malaysia belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU. Padahal KPU itu sudah melakukan pemutakhiran data. Malaysia ini merupakan negara terbesar populasi pemilih di luar negeri. Dari total 1.750.474 pemilih yang ada di luar negeri, itu separuhnya berada di Malaysia. Dan beberapa hari yang lalu itu beredar sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara Indonesia menyampaikan protes karena mereka belum terdaftar sebagai dalam daftar pemilih tetap pada Pilpres 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada tanggal 28 Desember 2023, KPU telah mengumumkan pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024. Tetapi terdapat ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia masih juga belum terdaftar. Kami menilai dan menduga faktor kesengajaan oleh PPLN Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon ataupun partai tertentu. Kami ALDI sudah mengadukan perihal ini ke Panwaslu Malaysia. Kami tetap menuntut ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia mendapatkan hak pilihnya. Tolong dibantu dan jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih. Kami berharap kejadian-kejadian di masa silam itu di tahun 2019 menjadi pelajaran bagi PPLN Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bekerja secara jujur dan adil. Apresiasi kami berikan kepada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan kami dan kami berharap laporan kami ditindaklanjuti dan ratusan ribu warga negara Indonesia mendapatkan hak konstitusionalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdaftarnya ratusan ribu pemilih di Malaysia ini sesungguhnya sempat disampaikan sebelumnya oleh juru bicara warga negara Indonesia di Malaysia, El Rashid, pada tanggal 17 Desember 2023. El Rashid mengaku mereka telah mencoba mendaftarkan ke panitia pemilihan luar negeri di Malaysia namun selalu ditolak. Kami merasa dipersulit, ujarnya melalui sebuah video yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mereka khawatir tidak terdaftarnya ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia di DPT ini merupakan bagian dari skenario kecurangan. Ini ya tidak berlebihan ya kalau mereka punya kecurigaan dan kekhawatiran semacam itu, karena pada pemilu dan Pilpres 2019 lalu terjadi skandal serius di Malaysia ini. Ribuan kertas suara itu sudah dicoblos. Untuk Pilpres, surat suara yang sudah dicoblos itu yakni untuk pasangan nomor 1 Jokowi Ma'ruf Amin yang waktu itu menjadi incumbent, dan untuk pemilu legislatifnya itu ada yang dari Partai Nasdem. Surat suara yang sudah dicoblos itu dikirim melalui pos. Pada pemilu kali ini insiden serupa juga terjadi di Taiwan. Ada 62.000 lebih surat suara yang sudah dicoblos sebelum waktunya. KPU menyatakan sudah dicoblosnya surat suara tersebut merupakan kelalaian dari panitia penyelenggara pemilu luar negeri di Taiwan karena mereka itu mengirim surat suara lebih cepat dari jadwal. Mereka beralasan mengapa surat suara itu dikirim lebih cepat karena khawatir ini terbentur dengan hari raya Cina atau Imlek itu yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 14 Februari. Tanggal 14-nya itu bersamaan dengan hari H di Indonesia, dan banyak sekali pekerja kita yang ada di Taiwan ini jam kerjanya itu berbeda-beda. Namun karena mengundang banyak protes dan kehebohan, Komisi Pemilihan Umum Pusat akhirnya memutuskan surat suara yang sudah dicoblos itu dinyatakan tidak sah. Munculnya kasus surat suara yang dicoblos sebelum waktunya dan tidak terdaftarnya ratusan ribu pemilih di Malaysia ini memunculkan kecurigaan adanya
kecurangan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi di Malaysia pada Pilpres 2019 kan terbukti kertas suara yang sudah dicoblos itu merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pendukung incumbent dan partai pendukung pemerintah. Di luar dugaan kecurangan tersebut, jumlah pemilih di luar negeri yang hanya berjumlah 1,7 juta orang itu juga menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan yang sangat besar. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mempertanyakan bagaimana mungkin jumlah pemilih di luar negeri itu hanya 1,7 juta. Padahal pekerja migran yang terdaftar secara legal di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2023 itu tercatat jumlahnya itu 4,6 juta jiwa. Ini baru yang terdaftar di Badan Pekerja Migran Indonesia ya. Sementara kita tahu kan juga banyak sekali orang-orang yang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan itu mereka tidak termasuk dalam data pekerja migran legal seperti yang masuk di dalam PMI ya atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau menggunakan data dari tadi yang pekerja migran yang tercatat sebanyak 4,6 juta saja itu selisihnya mencapai 2,9 juta orang yang tidak masuk ya. Kemana jumlah sebanyak itu gitu ya. Kendati katakanlah Anda menyebut jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah total pemilih tahun 2024 yang sebesar 204 juta, itu tetap juga angka yang cukup signifikan ya. Kalau toh katakanlah Anda tidak mau bicara soal angka itu yang terlampau kecil, tapi saya kira tetap saja satu suara pun itu harus dihormati karena itu adalah hak dari seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jadi saya kira ini ya, kasus sudah dicoblosnya surat suara di Taiwan, jumlahnya sampai 62.000 dan tidak terdaftarnya ratusan ribu pemilih di Malaysia, ini menjadi alarm bagi kita. Pemilu dan Pilpres 2024 itu akan berlangsung secara curang. Semua itu berakar dari pernyataan dan sikap Presiden Jokowi sendiri yang akan terus cawe-cawe. Apalagi sekarang ini anak Jokowi yang anak pertamanya, putra mahkotanya Gibran Raka Buming Raka itu kan menjadi salah satu kontestan dengan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Prosesnya juga melalui cara yang curang, yakni pelanggaran kode etik berat di Mahkamah Konstitusi. Jadi kendati Jokowi itu sudah menjamin pemilu dan Pilpres itu akan dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, ya publik tetap tidak akan percaya. Apalagi ditambah dengan munculnya kasus-kasus di Taiwan dan di Malaysia. Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik dan terpercaya. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Kemudian KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Selain itu, KPU harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi. Layani semuanya mereka ini. Khusus kalau jaminan dari Jokowi, itu yang jadi persoalan kan yang memberikan jaminan adalah Jokowi. Nah ini kan sudah, saya kira sudah jadi pemahaman bersama kalau Jokowi yang bicara itu harus diartikan sebaliknya. Kalau dia bilang pemilu akan jujur dan adil, maka publik malah khawatir, jadi khawatir karena berarti yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi pemilu itu tidak akan jujur, tidak akan adil, ya
Ya karena tadi tanda-tandanya sangat jelas dan jelas di sini ada konflik of interest pribadi dari Jokowi yang menjamin adanya pemilu yang jujur dan adil, sementara dia punya konflik of interest, putranya ikut berlaga pada Pilpres 2024. Saya kira jadi tidak ada jalan lain, ini harus dikawal dengan ketat, jangan sampai terjadi kecurangan. Kendati tentu saja sebagai penguasa mereka punya berbagai peralatan, punya instrumen untuk melakukan kecurangan. Tetapi kalau publik berpartisipasi secara luas dan aktif, kita setidaknya bisa meminimalisir kecurangan tersebut. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.